Nah, jadi buat teman-teman ya yang pelarian, yang nggak bisa gambar, tapi mungkin pernah bermimpi saya pengen bikin manga. Nah, di sini kumpul sini semua ya. Kita akan bahas bagaimana cara membuat manga digital tanpa menggambar. Bisa nggak sih? Oh, bisa lah. Ya, kita lihat ya video berikut ini ya. Namanya Komiko. Kita play dulu. Sorry. Stop share dulu. Share screen, share komputer saya. Nah, sekali lagi. Nah, oke, kita nonton video dulu ya. Copypo Manga Maker. Easily create manga without the need for drawing. Unleash your imagination with easy-to-use software. Create and customize your characters. Pose beautiful 3D models that perfectly imitate drawn art. Progress your narrative with word and thought balloons. Customize comic panel backgrounds. Use comic marks to infuse emotion into your projects. Enrich your comic with over 1,000 sound effects. Enjoy abundant features to enhance your creations. Import custom content. Export manga for your website, blog, print, or social media. Expand Copypo Manga Maker with extensive downloadable content and bonus items. Copypo Manga Maker. Oke. Nah, jadi buat teman-teman tadi yang sudah lihat videonya, mungkin bisa sekilas bisa mengetahui apa itu Manga Maker Komiko ya. Oke, jadi saya kenalkan karakter yang saya tampilkan ke teman-teman, namanya Oda. Yuk kita mulai. Kita kenalan sama Komiko ya. Kita kasih nama ini Oda. Oda mau ngapain? Nah, Oda mau ngasih tahu ini adalah antarmuka Komiko. Jadi cara kita bikin Komiko ini menggunakan antarmuka seperti ini. Di bagian kiri kita ngedit per halaman-halamannya. Kemudian di bagian atas ada tools, nanti di bagian kanan ada layer properties. Jadi antarmukanya sederhana, teman-teman semuanya, nggak ribet. Jadi kita lanjut ya. Pertama, di aplikasi Komiko ini banyak aset yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada kursi, ada kucing, ada kuda, ya, macam-macam. Dan yang menariknya, kalau saya masukkan ya, kasih lihat ke sini. Nah, ini tampilan realnya. Pertama-tama kita bisa memasukkan banyak aset nih. Jadi misalnya saya masukin buku sini, saya drag sini. Nah, menariknya di Komiko ini karena dia sebenarnya objek 3D, cuman kalau di render dia jadi seperti 2D. Padahal saya bisa putar-putar. Nah, kemudian saya putar-putar. Nah, seperti ini. Saya putar-putar. Jadi sangat fleksibel. Teman-teman semuanya mau bikin komik dengan sudut pandang tertentu, itu bisa kita masukkan gitu ya. Kalau kita mau masukkan karakter, di sini ada karakter sebelah kiri, ada banyak. Misalnya saya masukkan karakter laki-laki nih. Nah, ini karakter laki-laki. Nah, ini kita kasih saja namanya si Asep ya. Jadi Asep mau pergi ke sekolah, dia membawa buku gitu ya. Ceritanya seperti itu. Jadi di Komiko ini banyak aset dan teman-teman bisa memilih aset apa yang mau digunakan dalam komik kita gitu ya. Jadi asetnya banyak banget. Kemudian yang kedua, di layer properties setiap objek yang kita pilih ini layernya akan berubah. Jadi kalau kita milih apa ini bekicot ya. Kalau kita pilih bekicot, maka propertiesnya seperti ini. Kemudian kalau kita pilih tulisan Jepang, propertiesnya juga akan berubah. Nanti saya akan tunjukkan ya. Kemudian page comic. Nah, page comic kita bisa milih
ada page komik yang 4 seperti ini, mau 4 aja habis itu kosong, dan yang lainnya itu bisa kita pilih juga ya. Jadi kalau kita mau bikin komik, pilih dulu page-nya mau bentuk seperti apa. Jadi style komik kita bisa variatif, nggak harus melulu kotak gitu. Kemudian layer list. Layer list ini teman-teman yang pernah bermain dengan Photoshop pasti udah tahu yang namanya layer lah. Layer itu kan bertingkat nih. Jadi ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya apa antara dua objek ini. Kalau kita teliti, kalau gambar yang atas, tulisan Jepangnya ada di atas. Kalau yang gambar di bawah, tulisan Jepangnya ada di bawah ya. Nah, ini jadi kita bisa bayangkan objek ini bisa tumpang tindih. Tumpang tindih siapa yang di paling atas, siapa yang ada di paling bawah. Nanti akan saya perlihatkan dalam demo ya. Nah, pertama, cara membuat karakter. Yuk kita belajar cara masukin karakter 3 dimensi. Gitu ya. Pertama, kalau masukkan karakter 3 dimensi, kita bisa masukkan karakter-karakter yang udah ada. Kebetulan ini menggunakan kostumnya kostum sekolah ya. Ini bu guru gitu ya. Ini mahasiswa dan lainnya. Gimana kalau saya ingin membuat karakter baru? Kalau membuat karakter baru, teman-teman bisa klik ini, create karakter. Kemudian pilih karakter base. Karakter base-nya ada 4. Yes. Nah, jadi ada ini. Nah, ini karakter base-nya ada 4. Selain pakaian, kita bisa memilih juga wajah. Wajahnya mau seperti ini atau unyu-unyu seperti ini. Nah, jadi kita bisa milih ya. Mungkin mencoba menyesuaikan dengan berbagai ras yang ada di dunia. Nah, matanya seperti ini bisa kita pilih. Warna matanya juga bisa kita pilih. Kemudian hairstyle ini juga bisa kita pilih. Gaya rambutnya juga macam-macam. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau saya buat satu, saya save. Kategorinya ini data aja. Saya kasih nama Cepopon aja ya. Cepopon ya. Saya save. Nah, kalau mau ngeluarin Cepopon, misalnya saya munculkan di bawah sini, carinya di preset karakter. Nah, cari yang custom karakter, new data. Nah, keluar nih Cepopon. Saya masukkan Cepopon ke sini. Nah, ini Cepopon kita ya. Oke, kalau saya mau putar-putar bisa. Nah, ini saya putar-putar, tidak masalah ya. Saya majukan ke depan boleh, saya mundurkan ke belakang boleh. Jangan terlalu mundur, nanti dia ngejeglak ya. Enggak, nanti dia jatuh. Oke, kita tarik. Set, gitu ya. Terus ini bisa diganti. Nah, bisa diganti wajahnya di sini. Apa? Wajahnya mau tersenyum. Saya ganti tersenyum. Nah, seperti itu. Mau ngedip. Nah, ngedip, ganti ngedip. Nah, boleh ya. Ngedip gitu ya. Nah, atau mau marah. Marah juga bisa. Ini marah. Nah, ini marah. Oke. Ini cara kita membuat karakter. Yang kedua, kita juga sudah menambah karakter tadi ya. Baju udah kita pilih. Oke, sorry tadi ada agak putus ya. Saya share screen lagi ya. Oke. Aryo, gimana, udah kelihatan lagi share screen saya? Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah menambah karakter, navigasi. Nah, navigasi ini ada toolsnya, tombolnya di atas. Jadi di sini ya. Nah, ini adalah navigasi. Kalau mau memutar-mutar, menggeser-geser, ini kita oke dulu. Kemudian kita geser ke kanan. Ini yang 2 dimensi, jadi ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, ini yang ke kiri,
Ini 2 dimensinya. Kalau mau 3 dimensi yang muter-muter yang ini. Nah, ini untuk muter. Sep, sep, sep. Kalau ke atas seperti ini ya. Nah, ini ke atas. Kemudian ini ke bawah. Nah, seperti itu. Ini untuk navigasinya. Bisa diputar-putar. Sudah diputar-putar, kita bisa memilih berbagai ekspresi dan pose. Kalau ekspresi kita bisa ganti-ganti, pose juga bisa ganti-ganti. Nah, gitu ya. Saya coba ganti pose si Asep ya. Ini si Asep, coba saya ganti. Nah, misalnya Asep pergi ke pasar, gitu ya. Nah, biar kelihatan, mungkin saya bikin yang besar aja ya. Add page, no panels. Nah, ini saya tambahkan Asep ya. Nah, ini kan kelihatan ya, full. Full, saya kecilin dulu. Nah, ini biar kelihatan. Oke, misalnya pose si Asep pergi ke pasar. Oh, ini ke sekolah ya. Asep pergi ke sekolah. Si Asep membawa payung. Nah, kemudian si Asep memukul orang. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Atau si Asep capean, tidur. Nah, gini ya. Untung tadi tokonya laki-laki ya, yuk. Kalau perempuan ini agak kebuka ya, tersingkap. Jadi Iya, saya Pak, sengaja bahaya. pilih tokonya laki-laki. Ya, Pak. Bahaya kalau tokonya perempuan. Si Asep sedang sujud. Nah, gitu ya. Oke, nah ini sedang sujud. Ceritanya mungkin dia sedang memainkan peran The World of Marriage ya. The World of Marriage, di mana si cowoknya memohon-mohon pada Taewo untuk bisa balikan lagi sama Taewo gitu ya. Ayo balik lagi sama aku gitu kan. Nah, ini ceritanya si cowoknya. Nama cowoknya siapa ya? Di The World of Marriage saya lupa ya. Nah, jadi pose kita bisa ganti. Selanjutnya, nah balon kata. Misalnya balon kata. Kita taruh sini di sini. Kemudian kita masukin si ceweknya ya. Kita puter lah. Kita kecilin. Aduh, jangan ini ya. Roknya kekecilan. Kita cari yang roknya panjang aja ya. Nah, ibu guru aja. Nah, ibu guru ya. Nah, ini lumayan lah bagus. Misalnya ini kita putar, kemudian kita perbesar. Nah, kita perbesar. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini. Kemudian kita kasih tulisan. Nah, kita kasih tulisan. Nah, tulisannya apa nih? Kita kecilin. Kita kasih ke sini. Set, set, set. Kita kasih teks. Maafkan aku yang telah melupakanmu misalnya. Siapa ya namanya? Bu guru ini? Esperanza aja lah. Esperanza gitu ya. Oh, terus kata Esperanza. Apa kata Esperanza? Kata Esperanza tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Nah, kemudian kita enter gitu ya. Nah, ini udah jadi satu adegan ya. Udah jadi satu adegan, teman-teman bisa bikin cerita di sini. Oke, jadi bisa macam-macam ya tulisannya. Saya nggak bisa demoin detail, tapi oke lah, macam-macam gitu. Kemudian untuk panel background dan foreground. Nah, misalnya nih ya, dia sedang bingung. Aduh, besok ujian nih belum belajar, gimana dong gitu ya. Kita bisa milih background.
kemudian foreground, tambah aksen-aksen di sini ya. Jadi kalau di sini misalnya saya kembali ke sini. Nah, cara menambah foregroundnya, pilih di sini background image, saya kasih background ini. Jadi enaknya ini tinggal drag and drop. Karena kosong, ini saya drag sini. Nah, langsung tuh. Enak ya? Kalau yang bawah saya pilih yang lain nih, jangan join com karena dia lagi bete ya. Kalau lagi bete ciri-cirinya depresi. Wah, langsung ini. Depresi berat. Nah, ini. Coba yang ini ya. Kita cari posenya yang berbeda lah. Nah, kita cari pose yang berbeda. Cari pose yang depresi berat. Kita nggak? Kategori. Nah, ini. Atau ini. Nah, ini aja ya. Bingung. Kalau bingung berarti kita cari yang bingung. Ini saya delete. Kita cari yang bingung ya. Bingung itu berarti questions and confusion. Nah, ini. Cepet ya. Jadi tinggal kita kasih background. Terus kalau mau foreground itu di atasnya. Kalau ini namanya foreground. Jadi yang ini background, yang ini foreground. Kalau foreground, karena dia bingung, kita cari yang bingung. Question and confusion. Oh, ini backgroundnya. Nah, tapi ini di depan, gitu ya. Atau kalau nggak mau itu, nah, misalnya ini, kita taruh di sini. Nah, jadi kita bisa naruh di foreground, kita bisa naruh di background. Oke. Selanjutnya, comic marks. Nah, comic marks misalnya si tadi Codah ya mau ngajak beli cimol ke BC gitu ya. Nah, kita bisa nambah comic marks di sini. Oh, ini saya kasih contoh gitu ya. Atau contoh yang lainnya, jah, fast atau apa gitu ya. Misalnya kalau saya kembali ke Komipo, bingung nih misalnya. Saya cari comic marks. Mungkin agak nggak nyambung ya, saya kasih ini jelas. Nah, kita taruh di atas. Nah, mungkin agak nggak nyambung ya. Nah, kalau di Ferguson tadi bisa nggak ya? Nah, gitu, kita kasih background dulu. Nah, ini kita perbesar. Nah, seperti itu ya. Speranza, kemudian kita kasih foregroundnya apa sih comic marsnya gitu ya. Nah, ini kita kasih di depannya. Nah, gitu. Terus gitu kan kaget kan gitu dia. Jadi kita kasih comic marks. Selain itu, kita juga bisa memberikan efek lain. Seperti ini ya. Aduh tidak, maskerku ketinggalan. Cara masukinnya, misalnya si Ferguson tadi kaget ya. Kita bikin lagi aja, ditambah di bawahnya. Ferguson. Mana tadi Ferguson? Ini ya. Nah, ini Ferguson. Ini kemudian kita kasih comic masuk. Nah, gitu. Kita kasih mimiknya yang kaget ya. Nah, ini, hah? Apa gitu ya? Engkau menolak cintaku gitu ya. Nah. Kita kecilin dulu. Nah, sini ya. Apa gitu ya? Nah, ini namanya comic line. Backgroundnya kita kasih juga lah. Yang ini, cush. Nah, gitu. Jadi nggak kelihatan ya? Udah lagi aja. Apa? Karena Ferguson kaget sekali ya, kita kasih comic line. Nah, kalau udah comic line, selain itu juga kita bisa advance features. Features itu misalnya kita masukin gambar sendiri ini bisa, gitu ya.
Ini kan saya masukin logo Telkom University. Nah, ini bisa. Selain gambar 2 dimensi, kita juga bisa memasukkan gambar 3 dimensi. Jadi kalau teman-teman semuanya punya objek 3 dimensi, mau mobil, sepatu, kamera atau apapun, bisa dimasukkan ke sini ya. Cara masukinnya kalau di Komipo itu di ini nih, user. Nah, ini. Jadi user image sama user 3D. Kalau saya user image, saya udah masukin logo TLU ke sini. Nah, ini saya masukkan ke sini. Nah, ini logo TLU. Logo TLU bisa dimasukkan. Kemudian agak diperbesar ya, biar dia menutupi. Jadi enaknya gini, kita nggak perlu repot-repot ngatur gambar yang keluar dari kotak ini. Semuanya udah masuk di dalam kotak gitu ya. Sehingga waktu kita masukin objek pun, misalnya Bapak Guru masukin ke sini, nah dia udah otomatis. Tinggal ganti gaya. Lagi minum ya. Sedep banget. Oke gitu ya. Itu bisa kita ganti. Kalau punya yang objek 3D juga bisa. Tapi kebetulan saya lagi nggak punya datanya ya. Tapi intinya sih bisa. Nah, kurang lebih itu fitur-fitur dari Komipo. Jadi menyambung materinya Pak Bambang. Jadi kalau Pak Bambang tadi menjelaskan bagaimana cara membuat penceritaan, maka teman-teman bisa mengaplikasikannya, berkreasi di aplikasi Komipo gitu ya. Aplikasi Komipo. Tapi kalaupun teman-teman nggak mau bikin komik, ada loh penggunaan lain dari Komipo. Pertama, teman-teman kalau yang berprofesi sebagai guru, saya mau bikin PowerPoint, tapi yang menarik buat murid saya. Jadi masukin ke PowerPoint seperti saya nih ya. Seperti saya ini kan saya memasukkan objek Komipo nih. Jadi ini objek yang saya ambil dari Komipo, saya masukkan ke dalam slide PowerPoint saya. Ini akan menambah atraktivitas dari slide PowerPoint kita, terutama untuk generasi milenial. Daripada PowerPoint ini yang gitu-gitu aja, standar, basic, ya sekali-kali kita masukin unsur komik ke dalam PowerPoint kita, ya. Kemudian yang kedua untuk konten medsos. Jadi misalnya kalau bikin konten IG, selamat Hari Raya Idul Fitri, kemudian selamat menunaikan ibadah saum dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan objek-objek dari Komipo untuk nanti digunakan di konten medsos teman-teman. Selain itu juga teman-teman bisa membuat GIF. Jadi ini kalau saya, nah ini ya, ini GIF. Jadi dari satu komik dia jadi movie gitu ya. Disesuaikan diambil dari kotak-kotaknya, dari satu ke kotak lain, ini jadi sebuah cerita. Itu juga teman-teman bisa ekspor di Komipo. Jadi manfaatnya banyak banget ya. Jadi komik bisa, kemudian konten medsos bisa, kemudian jadi movie bisa gitu ya. Jadi branding, teman-teman ingin menyampaikan suatu informasi tapi dengan karakter anime, itu juga bisa. Jadi avatar, misalnya di medsos nggak mau pakai foto, mau pakai avatar, itu pakai Komipo bisa gitu ya. Nah, dan terakhir, bagaimana buat teman-teman yang saya tertarik untuk beli menggunakan Komipo ini? Cara yang paling gampang adalah, dan satu-satunya tempat mendapatkannya itu di Steam. Jadi teman-teman bisa ke Steam, kemudian membeli Komipo. Harga normalnya itu 335.000. Tapi di sini saya nggak mengendorse Komipo ya, maksudnya saya nggak dibayar oleh siapapun untuk menjelaskan fitur ini. Tapi ini fitur yang sangat bermanfaat. Saya sarankan teman-teman yang tertarik, jangan beli di harga normal. Steam itu dia punya masa-masa yang banyak diskonan gitu ya. Salah satu contohnya Black Friday. Black Friday itu tanggal berapa ya? Saya lupa gitu. Kalau di Amerika atau di Steam, itu biasanya harga tuh paling jatuh di tanggal Black Friday. Black Friday sama Cyber Monday. Cuma saya lupa kalau nggak salah bulan November atau Oktober gitu. Itu ada satu tanggal di mana semua harga tuh jatuh, produk-produk digital. Atau cara kedua, dia dapat produk ini murah, teman-teman masukkan Steam ke Manga Maker Komipo ke wishlist. Jadi kita bikin akun Steam, kemudian masukkan ke dalam wishlist. Biasanya nanti Steam akan menginformasikan ketika harganya sedang diskon. Nah, kurang lebih begitu teman-teman semuanya, materi dari saya tentang cara membuat komik tanpa menggambar. Jadi sangat ngebantu nih buat refreshing teman-teman yang sedang from home ya, study from home, work from home, ingin bikin misalnya yang dapat tugas dari sekolah, tugasnya lebih atraktif, ada gambar segala macam.
itu bisa menggunakan Komipo. Untuk yang mau praktek storytelling, bikin cerita, bisa menggunakan Komipo. Oh, nyambung juga ke materinya Vario tadi ya. Bagi yang mau bikin YouTube dan storyboarding, jadi mau bikin storyboard, mungkin kalau gambar sketch kan ya basicnya gambar gitu ya. Tapi kalau mau lebih berwarna, teman-teman bisa bikin storyboardnya di Komipo dulu. Jadi mau bikin animasi, atau mau bikin film, atau mau bikin video klip, nanti pengambilan angle-nya kayak gimana, kemudian kata-katanya apa, itu bisa teman-teman bisa menggunakan Komipo. Jadi Komipo ini manfaatnya banyak banget. Bisa buat macam-macam dan setidaknya ini bisa mengasah kreativitas teman-teman.